Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elizabeth Putri Tisandra. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Resiko. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu nih terkait dengan teorinya, kemudian prinsip terkait dengan tata kelola, dan juga bagaimana praktiknya di Indonesia gitu. Jadi kita perlu mengetahui bahwa di luar sana itu banyak sekali perusahaan yang mereka itu mengalami kegagalan. Tapi kegagalannya itu bukan karena disebabkan karena perusahaan tersebut itu rugi atau tidak untung gitu. Tapi disebabkan karena mereka memiliki tata kelola yang buruk. Oleh karena itu, tata kelola ini penting untuk diperhatikan dan diterapkan dengan baik dalam sebuah korporat di Indonesia. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di bab pertama ini kita akan pelajari terkait dengan tinjauan dari tata kelola, gitu ya. Jadi di sini kita akan pelajari bagaimana latar belakangnya, kemudian prinsipnya itu seperti apa, lalu manfaatnya bagaimana dan bagaimana praktik tata kelola di Indonesia itu sendiri. Yang mana kalau semisal perusahaan itu mereka memiliki tata kelola yang baik, otomatis nanti keputusan di dalamnya itu mereka bisa mengambil secara efisien, kemudian resiko perusahaan pun juga nantinya bisa diminimalkan. Seperti itu. Oke, yang pertama terkait dengan latar belakang ya dari tata kelola. Nah, di sini di latar belakangi oleh teori keagenan ya atau agensi teori yang dikembangkan oleh Jensen and McLean tahun 1976 dan juga asimetri informasi gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di perusahaan itu kan pasti seringkali ada pemisahan nih antara pemilik atau owner dan juga manajer atau sebagai pengelolanya atau disebut sebagai agen gitu kan. Nah, biasanya pemilik atau ownernya itu kan mereka tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari, tapi yang terlibat secara langsung itu kan dari manajemennya. Oleh karena itu, mereka memerlukan adanya pengawasan gitu ya untuk memastikan bagaimana sih kinerja manajer dalam sehari-hari gitu. Apabila nanti pengawasannya itu tidak berlangsung secara optimal atau pengawasannya itu buruk, otomatis ada kemungkinan bahwa si manajer ini bisa saja mereka melakukan penyimpangan ya atau keputusan yang diambil itu bisa saja menyimpang dari kepentingan si pemilik perusahaan atau si investor gitu. Ya, misalkan nih dalam sebuah perusahaan kan kita mungkin si ownernya itu bisa melihat bahwa dari sisi luar ya dari sisi permukaannya itu terlihat bahwa perusahaannya itu sehat gitu, baik-baik saja gitu kan. Nah, tapi karena ada informasi yang dia itu kurang terbuka atau ada informasi yang tidak sepenuhnya dia miliki gitu. Bisa saja ada strategi perusahaan yang sifatnya itu bisa merugikan si ownernya tadi. Jadi inilah kenapa penting adanya tata kelola yang baik karena dia itu sebagai kunci untuk memastikan agar informasinya itu bisa transparan dan juga akuntabel. Gitu. Nah, di sini terdapat beberapa jenis ya terkait dengan konflik kepentingan. Nah, jadi ada yang pertama ada konflik antara pemegang saham dan juga manajer. Kemudian ada konflik antara kreditur dan pemegang saham. Kemudian konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali dan juga antara pemangku kepentingan dan juga pemegang saham atau manajer gitu. Jadi eh, memang ada beberapa jenis konflik kepentingan. Ya, jadi kenapa konflik kepentingan itu bisa terjadi ya karena pada dasarnya dari kedua pihak tersebut mereka memiliki kepentingan tersendiri. Mereka memiliki tujuan yang berbeda gitu. Misalkan kalau antara pemegang saham dan manajer mereka itu kan cenderung self interest gitu ya. Jadi berlaku untuk mementingkan diri sendiri dan cenderung untuk dalam mengambil keputusan itu agar bisa untung di pihak mereka tanpa memikirkan kepentingan dari pihak lainnya.
Terus juga bisa dari manajer lalai untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Misalkan saja manajer ya. Manajer itu biasanya mereka cenderung mengambil keputusan yang bersifat jangka pendek, in a short term. Jadi dia itu berbeda dengan kepentingannya si pemegang saham atau si owner yang sifatnya itu long term. Misalkan nih, manajer itu biasanya mereka akan berusaha bagaimana agar perusahaannya itu terlihat profit gitu kan, terlihat profit. Kenapa kok kayak gitu? Karena dengan mereka membuat perusahaannya itu agar terlihat profit, mengalami keuntungan, itu berarti mereka ada kecenderungan nih untuk menunjukkan kinerjanya kayak, oh kinerja saya bagus, wah bisa dapat bonus nih, atau bisa dipromot dan lain sebagainya gitu. Dan cara mereka untuk mencapainya pun juga tidak selalu legal, tapi juga bisa saja ilegal. Misalnya mereka melakukan manajemen laba ataupun mereka juga bisa melakukan penghindaran pajak ya. Kalau yang legal mungkin masih bisa dipertimbangkan ya. Yang penting dengan cara-cara yang tetap sesuai dengan regulasi. Tapi kalau dengan cara yang ilegal ya itunya nanti dampaknya ya bagi keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini terkait dengan beberapa penyebab dari konflik kepentingan. Apa saja, yaitu ada perilaku untuk mementingkan diri sendiri, kemudian ada asimetri informasi, dan lemahnya pengawasan terhadap agen gitu. Jadi memang ada sifat dasar ya, mana perilaku mementingkan diri sendiri. Pasti, misalkan contohnya pada seorang manajer tadi, dia kan mengambil keputusan itu ya untuk kepentingannya dia sendiri. Karena biasanya kan kalau manajer itu mereka fokusnya dalam jangka pendek gitu, bukan untuk kepentingan keberlanjutan dalam jangka panjang. Kemudian dari asimetri informasi, jadi ketika di sana manajer itu mereka memiliki informasi yang lebih banyak daripada si ownernya gitu kan. Jadi si manajer ini memiliki potensi untuk menyalahgunakan kewenangannya dia. Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya pengawasan terhadap agen ya yang mana karena lemahnya pengawasan tadi jadinya memungkinkan nih untuk terjadinya manipulasi laporan keuangan gitu. Jadi misal dari laporan keuangannya itu sengaja dipoles ya dipoles jadi agar terlihat lebih tinggi labanya atau mungkin biar labanya terlihat bagus. Padahal kan sebenarnya di balik itu semua ada resiko ya, resiko yang diambil ya karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis atau melakukan fraud gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi dan pilar tata kelola korporat ya. Jadi tata kelola korporat ini adalah sistem tata hubungan ya, antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Jadi dia itu mengatur organ-organ yang berada di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar perusahaan ini dia bisa berjalan dengan efektif, bisa berjalan dengan efisien gitu dan juga bisa akuntabel. Nah, untuk prinsip dari tata kelola ini atau pilar utama tata kelola itu ada beberapa yaitu ada akuntabilitas, kemudian ada transparan, transparansi, kemudian ada perilaku yang beretika dan juga keberlanjutan. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini pilar dari tata kelola korporat ya. Jadi di sini dari PUGKI tahun 2021, yang pertama ada perilaku beretika ya, pastinya memastikan agar keputusan yang diambil ini tidak melanggar hukum dan juga tidak melanggar norma sosial. Kemudian prinsip yang kedua, atau pilar yang kedua yaitu akuntabilitas. Jadi bisa memastikan agar setiap organ yang ada di dalam perusahaan itu mereka bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka buat dan juga bisa bertanggung jawab atas hasil kinerja mereka.
Kemudian yang ketiga yaitu transparansi. Jadi memastikan agar informasi yang ada dalam perusahaan itu agar bersifat transparan dan juga bisa diakses oleh semua para pemangku kepentingan gitu. Kemudian yang terakhir ada keberlanjutan yaitu menjamin bahwa agar perusahaannya itu mereka tidak hanya fokus untuk mengejar keuntungan dalam jangka pendek, tetapi lebih mengutamakan dalam jangka panjang in long term gitu. Kemudian selanjutnya terkait dari manfaat tata kelola bagi perusahaan ya. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat yaitu seperti menghasilkan sistem keuangan yang baik, kemudian dapat meningkatkan akses pendanaan dari investor ya, entah investor internal ataupun investor eksternal, kemudian bisa meningkatkan nilai perusahaan serta dapat menurunkan resiko perusahaan gitu ya. Jadi dan lain-lain. Intinya kalau semisal perusahaan ini mereka mampu untuk mengelola tata kelolanya, otomatis pasti perusahaan tersebut akan lebih dipercaya oleh market, lebih dipercaya pasar, ya lebih trusted gitu kan. Kemudian dengan begitu mereka akan lebih mudah nih untuk mendapatkan investor dan mereka tentunya juga bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi atau semisal nantinya akan terjadi krisis. Gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan tinjauan struktur tata kelola di Indonesia. Nah, di sini ada perbandingan antara struktur satu dewan dan dua dewan gitu. Jadi, dalam sistem satu dewan, jadi di sana itu terdapat satu board of directors yang dia itu terdiri atas direktur eksekutif dan juga direktur non eksekutif gitu. Kemudian ada juga yang dia itu sistem dua dewan atau two boards. Jadi kalau di Indonesia ini umumnya itu menggunakan sistem two boards, yaitu ada dewan komisaris yang dia itu sebagai pengawasnya dan juga ada dewan direksi. Nah, dewan direksi ini mereka bertugas sebagai pelaksana gitu. Jadi memang ada pemisahan, ada pemisahan ya. Jadi pemisahan ini dilakukan pun tujuannya agar bisa memastikan adanya checks and balance gitu. Jadi memastikan agar keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan itu bisa dikontrol dengan baik. Jadi masing-masing negara pun mereka pasti memiliki keputusan tersendiri. Mereka akan menggunakan sistem yang mana, karena memang sistem yang diambil itu juga dipengaruhi oleh regulasi, oleh tradisi, dan juga bagaimana SDM di negara tersebut. Oke, selanjutnya di bab 2 kita akan membahas terkait dengan struktur kepemilikan dan juga faktor penentu dari tata kelola korporat. Oke, nah kita mulai dari latar belakangnya. Ya, jadi memang dalam tata kelola itu selain dari struktur organisasinya, faktor lain yang juga berpengaruh itu adalah dari struktur kepemilikannya gitu. Jadi kan pasti dalam susunan struktur kepemilikan itu kan pasti ada prosentase, ada yang memiliki prosentase kepemilikan besar dan juga ada yang persentasenya kecil ya, di mana yang kecil itu nanti dia akan menjadi pemegang saham minoritas gitu. Nah, kan otomatis karena ada yang besar dan ada yang kecil, pastinya tingkat kendali antar pemegang saham itu kan tidak sama gitu. Jadi tergantung dari besarnya kepemilikannya dalam perusahaan tersebut gitu. Oke, jadi untuk pemegang saham yaitu nanti pemegang saham itu kan pasti dia itu ada hak kendali atau control or voting rights dan juga ada hak atas arus kas ya atau cash flow rights. Jadi memang ini adalah dua hak yang berbeda. Nah, jika pemegang saham dia memiliki perusahaan yang secara tidak langsung melalui struktur piramida atau cross shareholding.
maka hak kendali dari pemegang saham tersebut dapat lebih besar dibandingkan dengan hak arus kasnya gitu. Bagaimana maksudnya struktur piramida itu? Jadi misalkan eh, dia itu perusahaan A, kemudian perusahaan A itu mereka memiliki saham di perusahaan B. Nah, lalu ada perusahaan B yang dia itu memiliki saham di perusahaan C gitu. Nah, dengan demikian itu dapat dikatakan bahwa perusahaan A itu juga memiliki kendali pada perusahaan C gitu. Jadi, tapi dia itu melalui si perusahaan B-nya. Jadi tidak secara langsung gitu dari A ke C, tapi harus melalui si B seperti itu. Nah, ini adalah contoh perbandingan kepemilikan piramida dan non-piramida. Ya, ini kita misalkan ada investor A. Nah, investor A. Nah, kemudian ada PTB dan ada PTC gitu ya. Jadi ini nanti akan kita lihat apa sih yang membedakan antara kepemilikan piramida dan non-piramida. Nah, di sini juga diberikan informasi terkait dengan prosentase kepemilikannya. Nah, oke. Mari kita bahas. Jadi di sini contohnya yang alternatif yang pertama yaitu yang di kiri ya kan. Jadi di sini dicontohkan bahwa investor A ini memiliki saham langsung di PTC gitu. Jadi di sini dia itu langsung tapi tidak melalui perantara. Oke, makanya dia investasi langsung di perusahaan publik. Nah, ketika case-nya ini langsung, otomatis hak kendalinya itu akan setara dengan hak dari arus kasnya. Gitu. Kemudian kalau di alternatif yang kedua, itu dia investasinya tidak secara langsung, tapi melalui PTB. Ini jadi dari investor A, mereka memiliki saham di PTB, kemudian dari PTB memiliki saham di PTC. Dari investor A ke PTB, inti kepemilikannya adalah sebesar 70%. Kemudian dari PTB ke PTC itu sebesar 60%. Untuk hak kendalinya, dari investor A ini, mereka memiliki hak kendali sebesar 60% ke investor C, ke PT C gitu. Tapi kalau hak arus kas, jadi kalau hak arus kas ini harus dikalikan dulu. Jadi kepemilikannya dari B ke C ini berapa? 60%, baru dikalikan dengan kepemilikan A ke B 70%. Jadi di sini 60% dikalikan dengan 70% dapatnya 42%. Nah, di sini terlihat bahwa hak kendalinya itu bisa lebih besar daripada hak arus kasnya ketika dia itu struktur kepemilikannya adalah piramida. Berbeda dengan yang piramid, hak kendalinya setara dengan hak arus kas. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan pengungkapan struktur kepemilikan ya. Jadi di sini diatur oleh SEOJK nomor 30 SEOJK 04 tahun 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Jadi di sana mengharuskan adanya pengungkapan pemilikan pemegang saham utama baik secara langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram gitu ya. Jadi intinya eh, sebuah perusahaan terbuka, mereka itu wajib untuk mengungkapkan ya, mereka wajib untuk mendisclose struktur kepemilikannya baik dari tingkat entitas sampai ke tingkat individu gitu. Jadi dia harus menciptakan agar tercipta informasi yang transparan bagi para investornya. Kemudian ya otomatis tujuannya itu pasti juga untuk melindungi si investor nih. Jadi biar investornya ini tahu, oh ternyata dari perusahaan tersebut dia itu struktur kepemilikannya dari sini, dari sini, dari sini. Gitu. Jadi kan informasinya lebih transparan gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan akuntabilitas dan juga bisa memberikan gambaran apakah struktur kepemilikan dari sebuah perusahaan itu, apakah mereka struktur kepemilikannya terkonsentrasi atau mungkin dia itu tersebar.
secara merata gitu. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.